Yo bro, welcome back to my channel Brofik. Masih edisi di rumah aja. Nah, jadi hari ini gue mau unboxing sebuah kamera yang lagi hype banget dari Sony. Ini dia, Sony ZV-1. Jadi ini adalah kamera yang sudah ditunggu-tunggu, terutama buat para vlogger atau content creator. Karena apa? Karena banyak fitur-fitur yang benar-benar didedikasikan untuk bikin video gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan kayak RX100 itu benar-benar dia dedicatednya lebih ke foto sebetulnya. Nah, kalau yang ini dia lebih condong ke untuk video gitu. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita unboxing. Yuk. Oke, ini dia kameranya. Sony Digital Camera ZV-1. Oke, jadi ini adalah salah satu kamera pocket yang ditujukan untuk para vlogger ceritanya gitu, karena dia lebih fokus kepada video. Nah, kita langsung aja unboxing tanpa panjang lebar. Kita lihat dulu sedikit ya isi apa nih, lightweight and compact camera, reduce wind noise. Jadi katanya sih dia ada mikrofonnya yang sudah bagus banget, terus dia ada juga jual paketan sama hand gripnya ya gitu. Oke, jadi kita buka aja. Masih segel ya, masih segel nih bro. Agak alot ya segelnya. Oke, jadi kita lihat dalam boxnya ada apa aja. Pertama, ada yang namanya seperti biasa kartu garansi. Oke, dan ini pembelian. Harganya itu 9.999.000. Oke, kita belinya di Astra Foto. Pinggirin dulu. Terus ini harusnya kelembung ya, kenapa jadi kempes? Pinggirin dulu. Ini 50.000 OVO voucher filling survey. Jadi kalau kita isi survei ya, dia akan kasih kita 50.000 sebagai bonus. Terus dalam dusnya yang pertama ada ini USB adaptor dari Sony. Kita lihat nanti. Terus ini karena ini paketan, dia jadi dapat juga VCT SGR1. Dia ini shooting grip tapi masih pakai kabel. Harusnya dia ada satu lagi yang nggak pakai kabel, pakai Bluetooth. Nah, cuman paketannya nggak yang itu ya. Oke. Terus ini dia kameranya. Wih, bukannya kecil banget ya. Ini dia kameranya. Aduh. Oke, ini terus ini serial number dan lain-lainnya. Oke, ini dia barang-barangnya, kita singkirin dulu yang lain-lainnya. Oke, jadi ada hand grip, ada kamera, dan ada USB adaptor. Kita buka dari yang kecil dulu ya, USB adaptor. Dia ada apa aja sih? Oke. Pertama-tama dia ada kertas manual, jadi buat konekin ke handphone ceritanya gitu. Ini oke, jadi dia jadi semacam OTG gitu. Ups. Jadi koneksi USB Type C sama buat ke iPhone Lightning, kira-kira gitu ya. Oke, kita dapat pouch juga lumayan buat naruh biar nggak berantakan ya. Pinggirin dulu. Terus ada juga ini hand gripnya, kita buka juga. Bukanya gimana nih? Oke, jadi dalamnya ada apa aja? Ini oke, ada pouch, terus ada logo Sony-nya. Oke, wah gede juga, panjang juga.
Terus yang jatuh barusan ini adalah talinya, terus dia ada emboss Sony-nya juga ya. Oke, terus buku-buku manual yang kita nggak akan pernah baca. Nah, ini baru shooting grip-nya. Nah, jadi shooting grip ini selain buat shooting grip, nah ini bisa dipencet pinggirnya, bisa dipencet terus dia bisa geser-geser, jadi bisa. Nah, sini nanti akan diputar ke kamera bawahnya ya. Nah, selain foto zoom in zoom out, dia juga bisa jadi dibuka jadi tripod. Nah, bisa jadi tripod dia. Koneksinya masih pakai ini ya, USB, micro USB ya. Jadi kalau di Sony itu bilangnya namanya port multi. Jadi dicolok bisa buat apa aja, bisa buat remote dan lain-lain. Oke, kita singkirin dulu. Nah, ini dia menu utamanya. Menu utamanya adalah Sony ZV-1. Kotaknya kecil banget. Ini spesifikasinya nggak usah gue bacain satu-satu. Ini sisi sampingnya lagi. Ini gambar tampaknya, ya itulah. Oke, sekarang kita buka lagi. Ini pasti alot lagi nih, angel ya. Oke, kita lihat isinya ada apa aja. Oke, ini apa nih? Sony Authorized Service Center. Oke, kalau misalkan ada masalah dengan kameranya, ini amplop buat ngirimnya, kira-kira gitu ya. Terus, oke, tebal juga nih kitab-kitabnya nih, banyak banget. Panduan referensi bahasa Thailand, bahasa Mandarin, bahasa Jepang kali ya. Oke, kita singkirin lagi. Ini dia menu utamanya. Kabel charger seperti biasa, micro USB masih, kabel chargeran. Terus ini, nah ini adalah wind muff atau dead cat untuk mikrofon bawaannya, karena mikrofon bawaannya katanya udah bagus banget katanya gitu ya. Singkirin dulu. Terus ada baterainya. Baterainya dia masih pakai NP BX1. Ya, NP BX1. NP BX1. Nah. Dan ini dia kameranya. Kecil banget ya. LCD-nya itu dibukanya ke samping, jadi bisa buat bisa buat ini dia, bisa buat nge-vlog, karena emang benar-benar ditujukan untuk vlog. Oke, jadi kalian bisa lihat seperti ini, bisa juga diputar ke belakang. Jadi kalau kalian mau ngerekam kayak gini juga bisa, tampak ke atas, ke bawah juga bisa. Jadi kalau overhead shot bisa juga gitu. Oke, terus kita lihat tombol-tombolnya seperti biasa. Jadi kalau yang udah biasa pakai Sony ini pasti sama-sama aja sih ya. Kita siap dulu. Deketin dulu. Nah, ini dia. Ada tombol FN, menu, dial, menu tengahnya. Terus ada ini buat lihat hasil video atau rekamannya, foto. Terus ada delete atau C2. Ini buttonnya bisa di-assign ya. Terus di atas kita ada tombol C1 atau ini buat defocus. Jadi kalau kita pencet ini nanti pas ngerekam, dia bisa ngeblur belakangnya, hanya fokus di depannya aja. Terus karena balik lagi yang tadi gue bilang, dia benar-benar fokus untuk kamera video. Jadi tombol recordnya gede banget dibandingin kalau dia biasa pakai Sony ya. Tombol record Sony itu kecil banget sih. Ini tombol shutternya, ini buat zoom in zoom out. Terus ada mode, ada tombol power juga. Nah, di sini ini mikrofonnya nih. Dia katanya ada 3 kapsul, ada 1, 2, 3 gitu ya. Terus ini ada
hot shoe-nya. Jadi kita bisa pasang juga mikrofon yang memang udah kompatibel dengan ini electric shoe-nya ya. Terus di sampingnya nggak ada apa-apa, samping sininya, nah ini dia. Karena khusus untuk video, jadi di Sony ZV-1 ini dia menyediakan port untuk mikrofon input. Nah kayak gini, buat mikrofon input. Terus ada jack apa nih, multi dan HDMI. Nah multi ini yang tadi buat nyolokin, aduh baru bening kok susah ya. Ya, aduh susah banget. Iya, multi dan HDMI. Nah multi ini dia itu bisa buat colokin macam-macam. Bisa buat colokin tadi apa namanya, gripnya, atau bisa colokin aksesoris lain. Ini HDMI buat kita colok ke monitor, display atau lain-lain ya. Terus dia pakai bukaan itu 2470 1.8 aperturnya sampai 2.8 aperturnya. Jadi ini sebenarnya speknya kalau bisa dibilang ya, spek lensanya itu sama persis dengan RX100 Mark V. Ini yang lagi dipakai buat syuting ini, RX100 Mark V itu sama persis. Nah, terus bawahnya udah otomatis ada ini lubang buat baterai dan memory card ya, dan juga ada waste tiup angin, dan juga ada lubang tripod seperempat untuk pasang ini. Oke, kita tes ya, pasang ini ya, pasangnya gini nih, pasangnya ke bawah sini, diputar. Nah, tinggal dibuka, set. Nah ini dicolokin di jack port multi ini tadi, kurang lebih kayak gini nanti. Nah terus ini WinMuff atau dead cat-nya itu dia tinggal di slide aja masuk di sini nih. Jadi deh. Oke, kira-kira kayak gitu. Coba gua nyalain dulu ya. Tombol power. Nah ini dia. Halo, bisa di zoom zoom in, bisa di zoom out, bisa ambil foto. Video gua belum bisa pencet karena nggak ada memory cardnya. Oke, jadi video kali ini lebih ke unboxing aja dulu. Untuk video testingnya besok gua akan coba untuk ngetes si kamera ZV-1 ini versus RX100 Mark V yang gue punya. Kita kira-kira bedanya apa sih? Kalau kalian udah punya Mark V, perlu gak sih upgrade ke sini? Misalkan kayak gitu ya. Nanti kita tes seperti apa. Oke, kalau gitu lanjut. Ya itu dia tadi ya, unboxing dari kamera Sony ZV-1. Ini dia kamera lebih untuk ke videographer atau vlogger ya, para vlogger, jadi bisa ya WhatsApp gitu. Jadi biasanya Sony itu flipnya ke atas seperti ini. Nah ini adalah Sony RX100 Mark V. Dia biasanya flipnya ke atas. Kalau flipnya ke atas, kalau kita pasang hot shoe atau pasang catchy ini, mau pasang di atasnya itu akan ketutupan, kira-kira gitu. Nah jadi kalau yang baru dia flipnya ke samping. Nah terus di sini juga ada hot shoe-nya, bisa dipasangin macam-macam. Nanti kalau kalian mau pasangin mikrofon tambahan, ya sebenarnya mikrofon bawaannya udah bagus banget sih katanya gitu. Tapi nanti kita coba cek ya hasil suaranya seperti apa sih. Kita bandingkan Sony ZV-1 versus RX100 Mark V, kira-kira kayak gimana. Nah, oke kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Bye.